DOP itu ngapain sih sebenarnya gitu loh? Ini dia nih di film itu ya kan. Mungkin orang bertanya gimana sih caranya jadi DOP gitu kan. Itu memang awalnya suka bikin puisi. Gimana sih caranya jadi DOP gitu kan. Tapi itu skenario udah jadi sebenarnya. Bikin apa? Vlog. Wah, kecelakaan bro. Oke. Kali ini kedatangan tamu spesial lagi, Pak Aryo. Beliau nih seorang DOP dan kita nanti tanya-tanya lagi mengenai perjalanannya. Kalau boleh tahu Pak Aryo nih di film tuh berapa tahun sih? Saya sih baru ya. Masa sih? Biasanya kayak gini-gini nih baru tuh tiba-tiba wah di luar saya ternyata Pak Aryo tuh begini tuh. Ya kalau lama itu kan berarti udah berapa puluh tahun ya. Saya sih terhitung baru lah. Berapa tahun? Barunya nih berapa nih? Kira-kira mulai dari 0 itu berapa ya? 15 tahun. Baru. Itu baru guys. 15 tahun kurang lebih segitulah. 2000 berapa berarti? 2003. 2003 berapa tahun tuh? Ya 17 sekarang. Ya kurang lebih 15 saya. Sekarang untuk ya janganlah. 17. Sekarang udah 2020 nih. 17 tahun. Wah, itu asam garam tuh pasti dari total Pak Aryo selama mau ya entah itu misalkan dari proses awal sampai sekarang ini jadi DOP itu berapa film tuh yang pernah dijalanin tuh pasti wah banyak pasti. Sebenarnya lagi gini sih ya. Di film itu kan ada sinematografi gitu ya. Sinematografi itu buat saya adalah ilmu. Jadi ilmu tata visual dalam perfilman. Sinematografi itu ada sinematografer, seseorang yang menjalankan atau mengarahkan tata visual itu sendiri ya. Jadi ada sinematografi dan sinematografer. Sinematografi itu lebih ke ilmunya, sinematografer itu lebih ke yang menjalankan itu kan. Menjalan si pelakunya itu ya, si krunya itu. Jadi kalau untuk kapan saya mulai ya nggak tahu gitu kan. Jadi kapan saya jadi sinematografer juga nggak tahu. Jadi nggak ada fase-fase untuk itu. Jadi disebut di OP itu ya ketika ada seorang yang mempercayakan suatu proyek ya kan, yang tanggung jawabnya lebih besar kepada saya gitulah. Nggak ada pengen nanti saya jadi DOP gitu ya, nggak ada ya, mengalir aja gitu. Bahkan saya sempat mungkin jadi kameramen dokumenter, travelan gitu kan, iklan terus apa, company profile terus klip gitu kan. Bahkan saya lebih lama di ngasistenin ya, asisten kamera itu saya bisa 10 tahunan kali ya. 10 tahun saya jadi asisten kamera di film gitu. Mungkin kalau dihitung saya ngasisten kamera aja udah ratusan film ada kali ya. 10 tahun kan. 10 tahun baru. 10 tahun itu jadi asisten kameramen. 1 tahun itu bisa, kalau asisten dulu saya banyak kan. 1 tahun tuh ngasistenin film. Jadi asisten kamera itu bisa minimal 4 film setahun. Itu 4 film tuh, apalagi durasi film, kadang produksi film kan bisa 6 bulan, 3 bulan. Itu banyak ya, setahun ya tuh kan? Bisa dihitung banyak lah ya. Kita kan nggak ikut banget sih. Persiapan kan, ikut tinggal eksekusi kan, asisten gitu kan. Jadi setahun bisa 4 gitu. Mungkin DOP-nya paling setahun 1 gitu kan. Lalu gitu sih, jadi nggak ada fase-fase untuk kapan kamu jadi DOP, kapan akan jadi DOP film, kapan itu, jadi nggak ada. Buat saya kesempatan kapan ada seorang yang mempercayakan proyek yang lebih besar tanggung jawabnya itu sendiri sih.
intinya ya kita berkarya aja. Berkarya entah sampai kapan ya nggak tahu, nanti kesempatan itu yang menentukan. Tapi dari Pak Aryo sendiri itu apa namanya, pertama kali dipercaya untuk jadi, karena asisten kamera kan tadi 10 tahun ya, itu di tahun berapa itu tiba-tiba udah dikasih kepercayaan tanggung jawab yang besar gitu, di film apa dan itu film apa? Kalau itu sebenarnya saya belum lama ya. 7 tahun itu kan sebelum jadi asisten saya jadi apa dulu gitu. Jadi saya dikasih kepercayaan itu baru mungkin 4 tahunan baru. 2016 akhir itu baru saya ada yang ngasih kepercayaan, ngasih project untuk DOP gitu. DOP. Habis itu ya udah sampai sekarang. Dan apa namanya, supaya teman-teman tahu itu Pak Aryo kalau jadi DOP itu ngapain sih sebenarnya gitu loh. Ini dia nih. Kadang orang kalau saya lihat tuh di ya film-film pendek ada di DOP-nya, saya bingung, kadang bingung gitu. Mungkin Ya jadi gini, di film itu ya kan, mungkin orang bertanya gimana sih caranya jadi DOP gitu kan. DOP itu adalah merangkum dua tadi, sinematografi dan sinematografer. Jadi kita mengembangkan ilmu, tapi kita juga beretika, karena di situ ada kayak kita akan diketemukan tim. Jadi kayak mungkin orang awam bilang DOP kameramen, DOP itu cuman kalau orang awam bilang naruh kamera terus record udah gitu kan, padahal bukan itu mah kan semua orang juga bisa. Tanggung jawab DOP itu ya tentang visual, jadi kan kayak ini mau dibawa kemana gambarnya, ya kan? Karena kadang-kadang sutradara itu nggak mau tahu ya kan, ini saya mau gambar seperti A, ya udah A. Jadi kayak DOP itu ya ini adegan ini jadi mau dibikin seperti apa, jadi lebih ke tanggung jawab ke pencahayaan, angle, terus colornya mau dibawa kemana, kan lebih ke situ. Jadi tanggung jawabnya itu lebih besar semua, dari lighting, grip, apa semua itu kan tanggung jawabnya DOP semua. Jadi bukan cuma nyalain kamera, roll, itu kan nyuruh-nyuruh lagi ya. Iya. Tanggung jawab besar juga ya. Kita juga harus bisa menjiwai cerita itu sendiri. Jadi kalau ceritanya horor atau drama, kita lightingnya harus dramatis juga gitu kan, dramatis biar kebawa suasana gitu kan, movementnya seperti apa biar ngikutin irama sedih itu sendiri. Jadi kita juga ikut membantu director untuk membangun imajinasi itu. Nggak cuman ngerekod kamera udah gitu kan. Jadi emang tanggung jawabnya besar sekali. Besar banget. Iya, jadi dari pencahayaan, movement kamera itu kita harus disatukan. Nah, kita pun diskusi dengan ada director, ada grip, ada lighting gitu kan. Ya kita namanya tim kan, kita berkoordinasi gitu. Lebih ke situ. Biar bisa dibilang tuh kayak chief ya dari departemen itu yang menaungi tim-tim kamera, departemen lighting. Berarti kan itu ilmunya juga nggak sembarangan dong ya kalau kayak gitu ya. Untuk jadi DOP tuh harus tahu, tadi Pak Aryo bilang pencahayaan jadi harus tahu, moodnya harus tahu, Iya betul sih. komposisi kamera harus tahu gitu. Makanya tadi ya prosesnya panjang ya tadi. Makanya gue jadi DOP itu perjalanannya cukup panjang gitu. Panjang. Tapi ada nggak sih sekarang ini bahwa Pak Aryo lihat udah jadi DOP aja dia nih baru berapa tahun? Ya, kalau orang yang tahu nggak akan bilang seperti itu. Gitu. Karena mungkin teman-teman yang awam nih. Iya, karena orang itu melihatnya kan hasilnya, nggak pengen tahu prosesnya. Lah itu kan 17 tahun itu kan prosesnya. Jadi selama 13 tahun berarti 13 tahun itu kan prosesnya.
proses suntajam itu sih termasuk saya terhitung cepat. Betul ya. Ya 15 tahun itu kan terhitung cepat. Bahkan ada yang 20 tahun ada Masih yang- bertahan di apa asisten kamera, di kamera. Iya, itu karena ya itu jadi kita ya nunggu kesempatan. Ada seorang yang ngasih project yang lebih besar tanggung jawabnya itu. Tuh. Berarti intinya tadi untuk di saat lapangan berarti dia tetap mengikuti arahan dari si sutradara kan, dan apa tinggal mengaplikasikan imajinasi sutradara seperti ini, pencahayaannya seperti ini, setupnya seperti ini ya begitu ya. Ya itu ya tergantung cerita lah. Tetap tergantung cerita. Jadi, masa di dalam kamar lampunya mati mau terangin kan mesti harus gelap. Kan Semua berdasarkan skenario. Iya, benar. Karena tadi bicara sama saudara juga bilang tetap patokan tetap ada di skenario ya. Feel-nya, rasa mood-nya, rasa mood apa gitu. Jadi penulis itu menulis cerita, sutradara itu memberikan adegan cerita. Nah, saya memvisualisasikan. Tuh benar. Jadi gimana orang nonton itu